Terima kasih masih bersama kami pemirsa, dan di segmen kali ini kita masih akan tetap membahas yaitu terkait larangan retret kepala daerah dari Partai PDIP. Dan tentu saja saya tidak sendiri pemirsa, yang dimana saya sudah ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa yaitu dari Bapak Sunarno Edi Wibowo selaku pakar hukum. Selamat siang Pak Bowo. Selamat siang Mbak Nola. Ini juga masih pembahasan yang sekarang lagi rame ya Prof ya. Saya panggil Prof Bowo aja supaya lebih akrab lagi, yang dimana banyak sekali kepala daerah di Indonesia yang masih dari Partai PDIP, dan beliau sudah memvalidasi bahwa tidak akan datang ke kegiatan retret ini, Prof. Nah, tapi Prof sebenarnya apakah kegiatan retret ini wajib dilakukan oleh seluruh kepala daerah? Sebenarnya wajib nggak sih Prof ini? Kalau wajib, berarti ada ketentuan normatifnya. Wajib itu. Wajib bekerja, ya, wajib ngajar, wajib memberikan kuliah, itu wajib sudah. Nah, dapat haknya, tapi kalau ini nggak wajib dikarenakan satu. Oleh karena penting sekali harus dipahami, kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur, itu kan diangkat oleh rakyat. Ya, satu ya. Kemudian sama itu kan didasarkan oleh KPU. Nah, kemudian sudah disumpah, ya kan? Nah, sumpah itulah yang merupakan baik yuridis maupun de facto, udah clear itu ya. Nah, kemudian retretan itu kan, dalam arti adalah dari presiden maupun kementerian dalam negeri, dalam arti demikian. Itu hanya bentuk suatu watak supaya nanti bisa kumpul, bisa searah, seirama, itu aja yang perlu supaya keakraban, harmonisnya, oke. Tapi yang jelas presiden tidak bisa apa-apa, menteri pun tidak bisa apa-apa, dikarenakan pemilihannya bukan dipilih oleh kementerian dalam negeri maupun presiden, jadi itu harus garis bawahi. Nah, memang ini adalah menjadi kontradiksi sebetulnya. Karena sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 diganti Nomor 151 2024, sebetulnya kalau mengangkat itu di daerah ibu kota DKI ya, kan sekarang sudah menjadi DKJ, daerah khusus Jakarta. Nah, bukan di ibu kota negara, kalau sekarang di IKN. Nah, ini tapi ada klausula di pasal 2-nya. Nah, pasal 2-nya adalah harus ada keputusan presiden. Nah, setelah ada keputusan presiden, harus apapun pindah. Karena ini yang penting, karena sudah undang-undang sudah ditandangani oleh Presiden Prabowo. Oke, Prof. Berarti apakah seruan dari Ketua Umum PDIP Megawati ini untuk melarang semua anaknya untuk tidak mengikuti retret yang diutus oleh Presiden Prabowo Subianto ini akhirnya melanggar aturan? Ya, ini hubungannya ini belum bekerja ini. Belum bekerja kan? Ini masih dalam taraf proses. Nah, namun demikian, memang Ketua Umum, Presiden Prabowo Ketua Umum, Presiden masih Ketua Umum. Nah, pengusungan baik kepala daerah, wali kota, gubernur, ya, maupun bupati itu kan dari ketua partai. Nah, dengan demikian ada rasa kekecewaan. Apa kekecewaannya itu? Ketika sekjennya ditahani oleh KPK. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Ini politik ini rawan sebetulnya. Apakah ada benang merahnya? Nah, benang merahnya ini dan Pak Sekjen ngomong, Pak Hasto ngomong, loh, kalau saya diperiksa, nah, banyak ini semua korupsi harus diperiksa semua. Nah, ini menjadi satu ancaman, khususnya masalah keluarga Jokowi. Ini harus, lah KPK ini susah, dijunjung tanduk juga, dibersihkan jalan. Apakah jangan sampai ini diskriminasi dikarenakan memang konstitusi itu sama di mata hukum. Tadi sampaikan. Jangankan kepala daerah, presiden pun bisa dimaksulkan, tapi 2/3 dari
DPR, kemudian dibawa di MK, kemudian MK ketok dibawa ke MPR, bisa dimaksulkan ketika ada satu pelanggaran. Ini belum ada pelanggaran konstitusi, pelanggaran pengkhianatan, pelanggaran korupsi, ya, pelanggaran tidak setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar dan konstitusi. Tapi kalau ini belum bisa. Sanksinya apa? Belum ada, gak berani memberikan sanksi. Oke, berarti memang tidak ada dasar hukum yang mengatur tentang terkaitnya kewajiban para pemimpin daerah ini untuk mengikuti retret itu sendiri ya Prof ya? Ya, regulasinya tidak ada, regulasi tekniknya tidak ada, tapi ini hanya himbauan saja. Ayo kalau ke sana. Tapi kalau nggak ke sana, apakah? Nah, inilah menjadi perpecahannya antara pusat dan daerah akan terjadi seperti ini. Dikarenakan semua itu punya kemenangan masing-masing, punya A masing-masing. Nah, oleh karena juga dipikir-pikir ya memang adanya instruksi 125 ini ada efisien anggaran negara. Jadi semua ini pada ya mereka juga dari daerah itu juga tidak masalah. Ini efisiensi anggaran aja demikian biasanya semua kalau pada awal anggaran semua nunggu semua karena anggaran penting untuk semua dari Sabang sampai Merauke khususnya kabupaten gubernur maupun bupati. Berarti menurut Prof sendiri, menurut dengan kacamata pakar hukum sendiri, dibentuknya sebuah memang seruan dari Ketua Umum Megawati ini, Ketua Umum PDI ini, terkait dengan larangan kepala daerah dari Partai PDIP untuk tidak melakukan retret ini karena keterkaitan dari ditangkapnya atau statusnya Hasto Kristianto menjadi tersangka ini ya Prof ya? Ya, ini saya paham. Jadi kata-katanya ada surat edaran untuk sementara kan itu. Jadi bukan harga mati untuk sementara. Melihat suasana bagaimana ini. Nah, kenapa? Sekjennya kan ditahan. Ini sebetulnya mau kongres. Kalau mau kongres ini ada apa sebetulnya ini? Nah, inilah nanti ini diasumsikan, waduh, ada politisasi ini. Jangan. Jadi ini hanyalah satu kekuasaan semua. Jadi yang ini menjadi salah satu sorotan KPK, jangankan hanya Hasto, tapi semua. Bongkar semua. Kalau mau bongkar semua, ini banyak kok yang korupsi. Tapi hanyalah tertentu. Jangan sampai ini pandangan ya, pandangan ketua umum, jangan-jangan tebang pilih ini. Kalau dibidik kena, ini kena. Jadi sesuai dengan politik, bukan hukum. Kalau kita bicara hukum, pasal 1, ketiga negara kita negara hukum tidak ada aplikasi. Kalau itu memang sesuai dengan pasal yang berhubungan dengan tindakan korupsi ada KUHP kok. Memang bisa nahan. Sesuai 84 ada 2 alat bukti tambah 3-nya. Kalau 2 alat bukti kena pasal 21 ya KUHP bisa ditahan. Bisa tapi dengan catatan kenapa penahanan itu adalah subjektivitas dari penyidik. Tidak melarikan diri, tidak kooperatif, tidak mengulangi perbuatan pidana, kan gitu. Apakah ini melarikan diri dengan pidana dan sebagainya? Di sama itu memang, ya itu ada 2. Tapi seharusnya lebih tepatnya ini Mas Iko tangkap dulu apa benar kan itu. Ini teori Delming demikian. Kita tahan dulu Prof Bowo, nanti kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya masih terkait pembahasan dengan larangan retret kepala daerah yang dari Partai PDIP. Jangan kemana-mana pemirsa. Terima kasih masih bersama kami pemirsa, dan di segmen kali ini kita masih bersama dengan Prof Bowo selaku pakar hukum yang kita akan membahas yaitu sebuah larangan retret kepala daerah dari Partai PDIP yang sekarang sedang ramai dibicarakan publik di Indonesia. Kita kembali lagi di Prof Bowo. Jadi Prof Bowo, dengan adanya seruan aturan umum dari Ketua Umum PDIP sendiri yaitu Ibu Megawati yang melarang seluruh kepala daerah dari Partai PDIP untuk tidak mengikuti retret ini, apakah itu berarti melanggar sebuah, kalau misalkan kita bilang memang tidak ada aturan, berarti kan memang tidak melanggar, tapi apakah ada keterkaitan dengan melanggar kode etik itu sendiri, Prof? Ya, itu etik. Yang dimaksud kode etik itu ada pelanggaran enggak? Untuk etika ya, kita etika. Tapi tergantung nantinya.
apakah etikanya bagaimana, apakah ini sudah berjalan, ini kan sudah berjalan kan, sudah disumpah, sudah diangkat sah, tapi ini adalah merupakan satu bagian dari tambahan sebetulnya, ya kan? Apakah kode etik di situ ada diatur? Kode etik harus diatur dulu. Ketika seperti retretan, ada melanggar retretan, kena kode etik. Harus ada sumpah kode etik. Nah, sekarang saya tahu siapa Dewan Kehormatannya siapa? Kan belum ada. Kecuali sudah di pengaturan loh ya. Jadi sekarang harus membuat. Kalau memang menteri hak prerogatifnya presiden, ini bukan loh, rakyat loh. Tergantung kita serahkan pada rakyat. Bagaimana rakyat memandang. Karena ini ada satu persoalan. Persoalan ini nanti akan jadi rame. Kalau nantinya sampai ada tebang pilih, tetap tebang pilih, ini demo nggak akan berhenti. Yakin saya. Nah, oleh karena itu bagaimana menunjukkan suatu bangsa dan negara rakyatnya itu harus dilindungi semua. Sehingga apa? Sehingga harus memang salah satunya untuk menenangkan untuk sementara. Kalau secara hukum Maksiko harus ketangkap baru bisa. Nah ini pun ada sesuatu yang berhubungan dengan adanya prah memang. Prah 1 kali 2 kali boleh saja. Nah memang itu untuk memastikan. Tapi tidak ada larangan. Memang kalau nantinya prah itu sampai nanti diputuskan bahwa dikabulkan permohonannya, berarti kan keluar. Masih ada ruang gerak untuk keluar. Khususnya sekjen PDIP itu bisa keluar nanti. Berarti ini juga tidak termasuk dengan adanya sanksi hukum yang berlaku kalau misalkan kepala daerah tidak mengikuti retret, Prof? Nggak ada itu. Oh, nggak ada ya? Kecuali ini dikaji lebih dulu. Ini kan mulai dari presiden dan menteri, tapi belum dikaji. Apa sih pengajiannya? Jangan tahu-tahu undang-undang sudah belum keluar dikeluarkan, ini lain. Jadi orang yang melanggar undang-undang, melanggar ketentuan aturan hukum, ketika hukum sudah diundangkan baru melanggar. Ini kan belum ada. Oke, Prof. Lalu, apakah ini juga bisa menjadi sebuah pertanda bahwasanya artinya banyak kepala daerah terutama yang dari partai PDIP ini akhirnya tidak satu suara dengan Presiden Prabowo Subianto ini, Prof? Ini akan terjadi. Tidak suara, kalau sudah tidak ada suara, nanti negara ini adalah nanti ada kontradiktif antara kepala daerah yang memimpin daerah, ya toh, kemudian pusat. Antara pusat dan daerah tidak ada kekompakan. Nah, nanti ada persinggungan-persinggungan ini juga kinerjanya tidak seperti dulu lagi. Seharusnya ini bagaimana persoalan ini janganlah hal-hal ini sebetulnya hal nggak remeh ini. Kelihatannya sepele. Kalau sudah melampaui batas-batas atau melampaui ketegasan ini berbahaya sekali. Jadi ini bukan bicara hukum ini. Sekarang ini bicara politik. Jadi politik hukum sebetulnya. Mulai dari hukum timbul politik. Nah, sebetulnya dingdong politik hukum. Ini akan terjadi nantinya seperti ini. Contohnya sekarang ini saya lihat suasana Indonesia ini banyak gerakan-gerakan mahasiswa yang kelihatannya ya berhubungan dengan instruksi 125 2025 tentang masalah pendidikan. Pendidikan penting sebenarnya. Jangan sampai pendidikan itu dikurangi, maksudnya dari anggarannya sendiri 20 ke 16,7 gitu. Seharusnya itu dikurangi lah. Ditetapkan karena konstitusi. Pendidikan itu haknya pendidikan, jangan sampai seperti itu. Nanti akan apa? Nanti akan ada demo-demo ini nggak diberhentikan. Kalau sudah demo, nah didukung oleh rakyat, satu menjadi suasana chaos nantinya. Ini yang kita tahanlah. Jangan sampai ini bagaimana caranya supaya penyelesaian ini bukan bisa penyelesaian hukum, tapi ini penyelesaian politik. Ini memang internal PDIP, internalnya, ya toh, bukan eksternal, internalnya. Jadi tidak bisa orang ngomong A, B, C, D, tapi dia memang sebagai ketua umum punya haknya, punya tugas pada binaannya, tugas pada kadernya, seperti itu. Ini kalau sudah bicara politik, agak susah menebaknya. 3 kali 3 bisa lain-lain. Kalau yang
seperti 2x2 ya eksak itu 4. Tapi kalau politik ini bisa main-main, ya macam-macam. Jadi seperti ini bisa lawan jadi kawan, ya bisa ada musuh dalam selimut, ya kan? Ini semua ada di dalam politik itu. Lah ini sebetulnya Presiden Prabowo harus ada kehati-hatian, hati-hati ini. Ini yang namanya kita bicara masalah zamannya kolonial, ini adu domba, adu impera. Ini jangan hati-hati ini seperti ini. Lah ini rawan bisa terjadi gitu ya, Prof ya. Ini rawan. Nah hati-hati juga. Presiden Prabowo ini harus hati-hati, jangan sampai nanti terjebak di dalam hal-hal ini adalah hal yang politik ini. Oke, tapi menurut Prof sendiri dari kacamata pakar hukum, apakah nantinya akan ada aturan yang menuliskan secara hukum bahwa retret ini harus ada? Ya, atau memang mendingan nggak usah deh gitu, daripada rame kan nanti ya, Prof ya? Iya, ini memang hukum ya toh. Hukum itu setelah ada masalah, akhirnya hukum tertulis ada. Hukum itu ada. Hukum itu begitu. Jadi pelanggarannya maju, belum ada sanksinya, belum ada undang-undangnya. Nah, setelah itu diserahkan semua yang kalau sudah ada kesepakatan. Jadi kesepakatannya ini bukan yang merupakan satu bagian dari pemerintah. Jadi kesepakatan untuk membuat suatu kode etik tentang bagaimana tentang hubungannya retret tadi, yaitu tentang masalah kode etiknya dibuat kebersamaannya. Ya, contohnya ya dibentuklah komisi kerja untuk melaksanakan kode etik ini kalau ada hukumnya. Nah, itu nanti dipakem. Jadi setiap diangkat harus di yang berhubungan di Magelang kan? Ya di sana ya, di daerah tidak sana ya. Wah, apa itu kalau nggak salah di Akademi Militer ya. Di Lembagi Tidar kalau nggak salah ya. Iya. Itu oke. Dan semoga mungkin ini adalah aturan yang sekedar tidak formalitas gitu ya, Prof. Karena formalitas pun kalaupun tidak dilakukan ya tidak ada apa-apa gitu. Tidak apa-apa. Jadi ini yang agak membingungkan akhirnya. Bahkan kalau misalkan bukan dari partai PDIP sendiri tidak ikut pun juga ya tidak apa-apa sebenarnya, karena memang belum ada aturan yang tertulis dalam pemerintah atau pemimpin daerah ini untuk mengikuti retret. Sekali lagi terima kasih Prof Bowo atas waktunya yang sudah memberikan kita edukasi terkait dengan larangan PDIP yang melarang untuk anak-anaknya tidak mengikuti retret di Akmil Magelang ini. Sekali lagi terima kasih Prof. Luar biasa, terima kasih waktunya dan saya akan kembali lagi di informasi selanjutnya.